Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari destinasi wisata Tanah Papua, Taman Mini Indonesia Indah, Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa datang menjumpai kita untuk mengajak kita sehati dalam doa pada saat ini. Kita bersyukur kasih dan setia Tuhan senantiasa kita alami dalam kehidupan ini. Meskipun di tengah-tengah pergumulan bersama yang kita hadapi saat ini. Banyak hal yang kita rindukan Tuhan buat, namun kita menyadari itu semua pada kehendak Tuhan yang berdaulat atas kita. Jika Tuhan mau, inilah sapaan firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semua. Mari kita menaikkan pujian dan sembah kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga, atas kasih pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup ini. Malam ini kami sehati dalam doa, sebagai pribadi, sebagai keluarga di hadapan-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus Engkau menuntun kami dalam persekutuan ini, juga di dalam membaca, merenungkan dan memberitakan firman-Mu. Kiranya sungguh kebenaran firman-Mu melingkupi kami, menuntun dan menguatkan kami, membaharui kami untuk menjadi pribadi, menjadi keluarga dan persekutuan yang semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk mentahirkanmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah kepada orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi
ia mengundurkan dirinya ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin firman Tuhan. Setelah kita membaca, mendengar akan firman Tuhan, merenungkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema kita yaitu jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Jemaat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan, penderita kusta pada zaman Yesus sungguh menderita. Ia dikucilkan dan uniknya juga wajib selalu membawa bel kecil atau lonceng kecil yang dibunyikan sambil berteriak, najis, najis. Agar orang yang berjumpa dengannya jangan sampai menyentuhnya. Jangankan bersentuhan, mengenai bayangannya saja membuat orang lain merasa najis dan harus mentahirkan diri. Sungguh menyedihkan keadaan ini, ketika si kusta harus meneriakkan dirinya kepada orang lain bahwa dirinya najis, hingga orang lain patut menjauhi atau menghindarinya. Lebih menyakitkan lagi, jika ia tahu ada sumber pertolongan, tetapi ia tidak diperbolehkan untuk datang dan meminta kesembuhan kepada orang tersebut. Tentu ini sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan. Si kusta tidak berdaya. Ia mau sembuh, tapi sungguh banyak hal yang membuat ia tidak mampu untuk dapat memperjuangkan akan hal yang dapat memulihkan dia dari keadaan yang menyedihkan itu. Namun si kusta dalam pembacaan kita pada saat ini begitu berbeda, saudara-saudara. Ia nekat menerobos masuk ke kota tempat Yesus berada, karena ia yakin Yesuslah satu-satunya yang dapat mentahirkan atau menyembuhkan dia. Yesus adalah pribadi yang mampu mengubah, membangunkan dia, memerdekakan dia dari kondisi yang terpuruk, kondisi yang terpenjara oleh karena sakit kusta yang dialaminya, menjadi sebuah keadaan yang dibebaskan dari sakit atau keterpurukan itu. Dengan penuh harap, dalam bacaan kita tadi, ia memohon belas kasihan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ia yakin Yesus mampu, tetapi ia sadar ia tidak punya hak apapun untuk memaksa Yesus mengikuti kehendaknya. Hanya kecuali Tuhan Yesus mau. Ternyata Yesus memang mau. Bahkan Yesus melakukannya dengan menyentuh tubuh si kusta yang dianggap najis itu. Ini tentu sebuah keadaan yang mengejutkan. Kalau orang yang kusta saja berusaha menghindar, tapi bagaimana dengan orang yang dekat dengan dia ketika menyentuh? Ada risiko di balik itu, bahwa orang yang menyentuh juga tentunya menjadi najis. Tapi itu dilakukan oleh Yesus karena ia melihat iman yang begitu kuat, harapan dan perjuangan yang begitu dalam yang dinyatakan oleh si kusta tadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akhirnya mengetahui apa yang dikatakan Yesus. Aku mau engkau tahir. Aku mau engkau sembuh. Aku mau engkau pulih dari keadaan yang memenjarakan engkau selama ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai orang berdosa tentu tidak lebih dari si kusta yang membutuhkan belas kasihan Allah. Ini yang membuat kita sama di hadapan Tuhan.
bahwa kita membutuhkan kasih dari Allah. Kita tidak mengalami kusta, tetapi ada hal yang membuat kita sama, bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Namun saudara-saudara, kerap kali kita tidak menanti kemauan Allah terjadi atas kehidupan kita, tetapi kita menyodorkan banyak kemauan kita untuk direstui, untuk diikuti oleh Tuhan, untuk dipenuhi oleh Tuhan. Memaksakan kehendak kita agar menjadi kehendak Tuhan. Mari kita belajar meletakkan diri kita secara benar di hadapan Tuhan. Kita boleh membawa setiap kebutuhan kita, setiap kerinduan dan pergumulan-pergumulan kita kepadanya. Tapi biarlah kehendaknya yang jadi atas kehidupan kita. Kita teringat doa Yesus di Taman Getsemani. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan memang apa yang terjadi? Kehendak Bapa yang jadi, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus akan kita semua, sehingga kita diselamatkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, serahkan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Dia jauh lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang membuat kita rindu. Untuk Tuhan membuat kita tahir, untuk Tuhan membuat pulih. Apakah diri kita, keluarga kita, usaha dan kerja kita, bahkan mungkin kelemahan tubuh yang kita alami. Ketika kita datang kepada Yesus, jika Tuhan mau, tahirkanlah aku. Aminkan perkataan Yesus ini. Dia mengatakan kepada saudara dan saya, kepada keluarga kita, aku mau engkau tahir. Aku mau engkau pulih, karena aku mengasihi engkau. Tuhan memberkati kita semua bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan malam ini, mari kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan pada saat ini, yang di dalamnya kami boleh menaikkan pujian, syukur dan sembah kami kepada Tuhan. Dan juga kami boleh mendengar dan merenungkan serta memberitakan firman. Ya Roh Kudus, banyak hal dalam kehidupan ini yang kami rindukan, Tuhan tahirkan, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan untuk kehidupan kami. Namun itu jikalau Tuhan mau, itu jikalau Tuhan berkehendak, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kami. Kami bawa kehidupan kami pribadi, keluarga kami, persekutuan kami, pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, dan bukan kehendak kami yang jadi.
Berkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, lebih di tengah pergumulan bersama yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini. Kiranya kasih dan setia-Mu melingkupi mereka semua. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Berkati kami dalam melalui hari ini dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera-Mu, pemulihan yang daripada-Mu boleh menjadi bahagian kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa dari Tanah Papua, destinasi wisata Taman Mini Indonesia Indah. Kami mengucapkan salam sehat, tetap semangat, Indonesia pasti sembuh. Shalom, kurre semangat.